Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, sehingga nanti kalau tombolnya ini saya tekan, gitu ya, maka timernya akan menghitung. Oke, nah lampunya akan menyala 5 detik kemudian. Nah, di sini kalau kemudian sensornya mendeteksi, maka ini akan turun 1. Sensornya mendeteksi akan turun. Mendeteksi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Maka lampunya mati, gitu ya. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, diskusi kita kali ini masih tentang tutorial untuk pemrograman PLC dan HMI. Nah, sama seperti video saya sebelumnya, kita akan memulai untuk pemrograman PLC dan HMI. Setelah kemarin kita melakukan pemrograman dasar melalui satu studi kasus, nah kali ini kita akan menggunakan cara yang sama. Kita akan ada studi kasus, tetapi hari ini kita sedikit lebih lanjut belajar tentang timer dan counter yang ada di PLC. Nah, kita menggunakan modul yang sama, yaitu modul PLC Omron CP1E. Terus kemudian kita menggunakan softwarenya nanti CX Programmer dan CX Designer. Nah, nanti ada sedikit tambahan untuk program. Kita menggunakan FluidSim untuk mensimulasikan kendali menggunakan timer, counter, dan relay, ya. Relay timer, relay counter, dan juga relay. Nah, di mana nanti kita dengan belajar itu merupakan dasar dari pemrograman PLC untuk menggunakan timer dan counter. Oke ya. Nah, di belakang saya sudah ada beberapa catatan nanti yang akan mempermudah diskusi kita. Nah, kita awali nanti dari sebuah studi kasus. Nah, dari studi kasus itu coba nanti kita akan menyelesaikan bagaimana kalau diselesaikan dengan kendali berbasis relay, kendali berbasis PLC, dan juga nanti kendali berbasis PLC ditambah dengan HMI. Begitu, nah itu cara kita untuk belajar secara langsung pemrograman PLC dan HMI. Nah, untuk HMI-nya kita menggunakan HMI virtual, nanti menggunakan software CX Designer, karena nanti kita menggunakan HMI NS series dari Omron. Sedangkan PLC-nya kita menggunakan modul PLC CP1E yang sama dengan sebelumnya. Oke, mari kita diskusi, semoga nanti ini bermanfaat. Oke, mari kita mulai diskusi kita. Jadi seperti yang sebelumnya, kita akan awali dengan satu studi kasus, ya, untuk mempermudah diskusi kita. Nah, studi kasusnya adalah sebagai berikut. Jadi ada sebuah lampu yang akan menyala 5 detik kemudian, ya, jika tombol 1 ditekan. Jadi jika tombol 1 ditekan, maka 5 detik kemudian lampunya baru menyala. Ya. Terus kemudian lampu akan tetap menyala meskipun tombol 1 tadi sudah tidak ditekan. Jadi ditekan, kemudian dilepas, ya. 5 detik kemudian dia menyala dan akan tetap menyala. Gitu ya. Lampu akan mati jika tombol 2 ditekan. Ya, nanti ada tombol 2, kalau ditekan lampunya mati. Atau lampu juga akan mati jika sensor induktif PNP, ini kita pakai yang PNP saja, tidak yang NPN. Ya, yang PNP itu telah mendeteksi 10 benda kerja yang masuk. Gitu ya. Jadi nanti lampunya nanti akan mati jika tombol 2 ditekan atau sensornya setelah mendeteksi ada 10 benda. Jadi sebetulnya lampu ini itu sebetulnya adalah sebuah konveyor. Ya. Jadi kalau tombol ditekan, konveyornya tadi akan berputar atau berjalan. Nah, nanti akan ada benda kerja di atas konveyor.
Nah, kalau kemudian di ujung konveyor ini ada sensor, maka nanti sensor nanti akan memberikan informasi berapa benda yang sudah lewat konveyor. Nah, kalau sudah 10 benda lewat, maka konveyornya akan berhenti. Nah, ini kita menggunakan lampu dalam hal ini. Begitu ya. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan solusi dengan menggunakan relay, kemudian dengan menggunakan PLC, dan dengan PLC dan HMI. Oke. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dengan menggunakan relay. Ini adalah ladder diagram kita atau skematik diagram kita untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan relay. Nah, nanti ini ladder diagram ini akan kita gambar di dalam software namanya FluidSim, kemudian kita simulasikan, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu kerjanya. Nah, di sini ada sistem penguncian atau latching, di mana sistem latching tadi itu diaktifkan dengan menggunakan tombol 1. Jadi kalau tombol 1 ditekan, maka yang terjadi K1 ini akan aktif. Nah, kalau K1 aktif, kontak K1 ini akan tertutup, ya, sehingga meskipun tombolnya itu dilepas, maka aliran listrik tetap mengalir ke K1 sehingga K1 ini tetap menyala. Nah, itu sistem penguncian namanya sistem latching. Ini adalah kontak relay K1 yang digunakan untuk latching. Sama seperti yang video sebelumnya. Nah, terus kemudian karena nanti menyalanya itu 5 detik kemudian, maka K1 kontak K1 ini akan menyalakan timer on delay, ya, dengan isian 5 detik. Jadi nanti setelah K1 ini menutup, maka timer ini menghitung. 5 detik kemudian kontak timer ini akan tertutup sehingga lampunya itu menyala. Nah, lampu menyala ini sama dengan konveyornya berputar. Seperti itu ya. Nah, terus kalau tombol 2 ini saya tekan, maka otomatis K1 mati, timernya mati, ini terbuka sehingga lampunya mati. Atau, nah di sini ada sistem counter, ya, counternya itu yang memberikan trigger, ya, yang counting itu berdasarkan input dari sensor PNP. Maka ini sensor PNP di sini, ya, outputnya ini akan masuk ke input counter, ya, counternya adalah counter kita beri nama CNT dengan setting 5 detik. 5 counting, bukan 5 detik ya. Maka kalau di sini 10 ya, berarti di sini nanti isinya tidak 5 tetapi isinya adalah 10. Ya, isinya adalah 10. Oke, sehingga nanti jika sudah ada 10 benda yang masuk, maka counter ini akan aktif. Kalau counter ini aktif, dia akan membuka, ya, kontak normally close counter yang ada di sini sehingga lampunya mati atau konveyornya nanti berhenti. Nah, kalau kemudian ini itu mati, K1 mati dan sebagainya, maka K1 ini akan menutup sehingga otomatis counter ini akan terreset. Ya, ini adalah inputan reset. Jadi dia akan terreset sehingga nantinya kalau tombol ini ditekan, maka sistem akan bisa bekerja seperti semula. Begitu ya. Nah, ini jika dengan menggunakan relay. Bagaimana jika menggunakan PLC dan HMI? Nah, tentunya kita dari kasus yang kemarin, kasus ada di sini, ini inputnya masih sama, yaitu ada input tombol 1 dan tombol 2 serta input sensor PNP tadi. Ya, outputnya juga sama, yaitu lampu, gitu ya. Dari sisi input output sama, terus kemudian nanti dari sisi software kita menggunakan CX Programmer dan CX Designer, sedangkan hardware-nya kita menggunakan PLC modul tadi, PLC CP1 modul, terus kemudian kabel USB untuk download upload program PLC, kabel RS232 dan USB to RS232 converter
itu untuk menghubungkan antara PLC dan HMI virtual kita. Oke. Dan ini adalah wiringnya. Ya, ini adalah wiringnya sama ya, karena kita sensornya menggunakan sensor yang PNP, maka yang di sini penting adalah common input harus negatif karena output sensor ini adalah positif. Ini kita tombol 1 dihubungkan ke channel 0 alamat 0, sensor dihubungkan dengan channel 0 alamat 1, tombol 2 dihubungkan dengan channel 0 alamat 2. Sedangkan lampu ya, kita menghubungkan di channel 100 alamatnya 00. Seperti itu sama. Terus kemudian yang nantinya akan sedikit berbeda di sini, kita langsung nanti membuat satu program PLC HMI. Nah, di sini desain HMI-nya nanti ada tombol, sensor, dan tombol 2. Ini tombol 1, tombol 2. Dan kemudian lampu. Nah, karena kita nantinya akan ada timer dan counter, maka untuk fleksibilitas di lapangan, HMI di sini kita bisa memunculkan dua hal gitu ya. Satu adalah untuk memberikan input timer, dan satunya untuk memonitor nilai timer. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah untuk menginput nilai counter dan memonitor nilai counter. Jadi nanti di sini kita bisa menginputkan berapa timernya. Kalau di sini, ini kan timernya harus kita setting gitu ya. Nah nanti kalau kita menggunakan HMI, ini bisa dilakukan oleh operator untuk setting nilai timer, untuk setting nilai counter. Katakanlah nanti butuh fleksibilitas karena misalnya tidak 5 detik kemudian menyala, misalnya 1 detik kemudian lampunya langsung menyala gitu ya. Terus kemudian benda kerjanya tidak 10, misalnya 5, 8, maka itu bisa dimasukkan dengan lebih mudah oleh operator melalui HMI. Gitu ya. Jadi dengan HMI nanti PLC kita ini jauh lebih fleksibel karena interface antara operator dan mesin akan jauh lebih mudah untuk dilakukan, dipahami, dikerjakan oleh si operator. Nah, ini adalah programnya. Ya, programnya tentunya sama persis dengan program yang ada di sini, hanya kita tambahkan saja untuk tombol. Ini tombol 1, ini tombol 2, terus kemudian ini tombol 1 virtual, ini tombol 2 virtual, kemudian dileceng di W1000, W1000 kalau di sini adalah K1 ya, dileceng sama persis. Jadi kalau kita sudah menguasai program berbasis relay, maka untuk pemrograman berbasis PLC akan jauh lebih mudah ya. Nanti tinggal perbedaannya adalah terkait dengan simbol-simbolnya ya. Ini adalah simbol untuk hardwire control menggunakan relay, ini adalah simbol menggunakan PLC. Terus kemudian input di sini langsung dimasukkan di dalam sistem ya. Semuanya pakai kabel. Kalau di sini input dan output itu pakai kabel, tetapi yang ada di sini menggunakan program software gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian K1 menghidupkan timer, maka di sini W1000 menghidupkan timer. Nah, timer di sini, kalau di sini nilainya kita set 5, kita masukkan ke data memori 0. Di mana data memori 0 nanti bisa dimasukkan nilainya itu dengan mudah oleh operator di HMI. Ya. Terus kemudian setelah itu timernya akan menghidupkan lampu. Ya, di sini timernya menghidupkan lampu. Terus kemudian sensor tadi, ini sensornya, terus kemudian ini sensor virtualnya yang nanti akan kita gambarkan di HMI, itu memberikan trigger ke counter, ya, counter 0, dan nilai counternya berapa, ini kita set di data memori 10. Sedangkan resetnya counter menggunakan W1000 sama yang ada di sini menggunakan K1. Oke, ini adalah bagaimana solusi atas studi kasus kita dengan menggunakan timer dan counter kita, gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan di softwarenya, ya. Kita buka software nanti untuk simulasi kendali berbasis relay dengan fluid sim. Kemudian nanti kita simulasikan juga PLC HMI secara virtual di sini.
Dan selanjutnya kita simulasikan secara langsung, kita lihat di modulnya, ya. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, mari kita sekarang lihat. Ini adalah software fleet sim kita, fleet sim pneumatik yang kita gunakan untuk mensimulasikan rangkaian tadi penyelesaian studi kasus kita tadi dengan menggunakan rangkaian berbasis relay. Jadi ini adalah tombol startnya, ini adalah tombol stopnya, atau tombol 1 dan tombol 2 tadi kita istilahkan di sana. Kemudian ini adalah timernya, kita set 5 detik. Kemudian ini adalah counternya, kita set 10 detik. Ini adalah sensornya, ya, sensor kita. Terus kemudian ini adalah lampu atau nantinya bisa konveyor. Jadi ini adalah lampu kita. Jadi kalau ini kita simulasikan gitu ya, kita simulasikan, maka saat ini kita start, timernya akan menghitung ya, 5 detik kemudian lampunya menyala. Nah, lampu menyala ini adalah konveyor berputar atau berjalan. Nah, kalau konveyor berputar berjalan, nanti kan ada benda kerja yang dideteksi oleh sensor. Nah, nanti setiap kali benda kerja mendeteksi sensor, maka nilai counter ini akan turun. Ya, ini dideteksi 1 kali, nilainya jadi 9. Deteksi 1 kali jadi 8. 1 kali jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kemudian lampunya akan mati atau konveyornya akan berhenti. Nah, di sini kontaknya relay K1 di sini akan mereset nilai counter sehingga counternya berubah menjadi 10 lagi. Nah, kemudian kalau ini kita start, maka dia akan berfungsi kembali, ya. Ini konveyornya 5 detik kemudian dia jalan, bendanya masuk 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, di sini konveyornya akan berhenti atau lampunya akan mati. Oke, ini adalah penyelesaian kita dengan menggunakan software fleet sim untuk kendali berbasis relay. Ya, nah dengan menggunakan software ini kan kita bisa mensimulasikan rangkaian kita sehingga kita bisa tahu ada masalah atau tidak di dalam rangkaian kita. Oke, nah kemudian kita juga menyelesaikan melalui kendali berbasis PLC. Ini adalah program kita, ya, sama seperti yang ada di papan tulis tadi. Ini adalah tombol 1 yang digunakan untuk menjalankan dari luar. Ini tombol 2 yang digunakan untuk menghentikan dari luar. Ini tombol 1 virtual yang digunakan untuk menjalankan dari HMI. Ini tombol 2 virtual yang digunakan untuk mematikan dari HMI. Terus kemudian ini adalah W1000 ini adalah untuk start awal. Nah, kemudian ini adalah kontaknya counter yang nantinya akan mereset jika counternya sudah memenuhi, gitu ya. Nah, dari kontak work area W1000 ini, W1000 ini mengaktifkan timer, di mana timernya kita menggunakan timer 0 dan nilai timernya kita atur di D0, gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau timernya sudah memenuhi, ya, maka kontak timer ini akan mengaktifkan lampu atau mengaktifkan konveyor kita tadi, ya. Terus kemudian di sini sensor, ya, yang nantinya akan mendeteksi benda kerja nanti ini memberikan trigger ke counter, ya. Ini sensor luar. Kalau ini adalah sensor virtual kita. Jadi nanti ada tombol yang kita fungsikan layaknya itu sensor, yang kalau mendeteksi benda dia akan aktif, juga memberikan trigger ke counter. Nah, sedangkan ini adalah untuk kontak W10.00-nya yang normalicruise tadi digunakan untuk mereset counter kita. Ya, sama persis sesuai dengan apa yang tergambar di papan tulis tadi, ya. Oke. Nah, untuk mempermudah kita
dalam visualisasi dan juga interface dengan operator, maka kita membuatlah HMI gitu ya. Jadi sama seperti kemarin bagaimana cara memasukkan HMI. Nah, kemudian ini adalah tombol 1 ya. Tombol 1 sama, sensor sama, tombol 2 sama ya. Ini alamatnya untuk W0.00 gitu ya. Hanya saja bentuknya kita ubah. Ya, kemarin kita menggunakan bentuk standar, kita sekarang bisa mengganti bentuknya dengan menggunakan misalnya push button yang rectangle, push button yang circle dan sebagainya. Ya, kita menggunakan push button yang rectangle dan warnanya hijau. Oke. Nah, sedangkan tombol stop kita push button yang rectangle yang warnanya merah. Sedangkan sensor kita menggunakan bentuk standar dari saat kita memasukkan bit button, on off button gitu ya. Di sini color shape-nya ini standarnya adalah ini kalau kita masukkan pertama kali. Ya, kita menggunakan NS series juga ya, NS series. Jadi untuk HMI-nya kita set tadi saat kita setting awal, ini PT-nya kita menggunakan NS series gitu ya. Oke. Terus kemudian ini lampunya ya, lampunya ini identik dengan conveyor. Jadi nanti lampunya akan menyala 5 detik kemudian setelah tombol 1 ditekan. Nah, 5 detik itu nanti kita isikan di atas. Di atas ini untuk setting, di bawah untuk monitor. Jadi kalau kita memasukkan nanti di atas, kalau ini memonitor nilai timernya nanti saat dia counting, dia akan kita bisa tampilkan di sini. Ini untuk timer. Sedangkan di kanan ini nilai untuk memasukkan counter, ini adalah counting counter. Cara memasukkan ini ya, cara memasukkan ini kita menggunakan functional object yang numerical display dan input yang ada di sini. Kemudian setelah ini kita misalnya kita masukkan yang di sini gitu ya, kita masukkan di sini, maka kita nanti perlu men-setting gitu ya. Ya, setelah kita masukkan ini kita setting. Yang kita setting adalah ini display type-nya desimal, terus storage type-nya kita menggunakan BCD, terus kemudian formatnya integer ini adalah kita ganti 4. Nah, untuk memasukkan nilai counter, timer kita menggunakan data memori ya, maka kita pilih yang data memori yang 0, D0 gitu ya. Ini untuk yang memasukkan. Sedangkan untuk yang di bawah ini adalah untuk monitoring. Maka di sini bedanya adalah yang kita monitor adalah timer. Kalau tadi menggunakan data memori, ini menggunakan nilai timernya yaitu T0. Oke, sedangkan display type-nya desimal, storage type-nya BCD, unsigned one word. Terus ini formatnya integer 4 di sini sama. Oke ya. Nah, demikian pula yang counter ini menggunakan yang D10. Ini format display type-nya dan storage type-nya serta format integernya ini sama dengan yang tadi kita timer. Nah, ini kita masukkan ke D10 ya untuk counter. Sedangkan untuk monitoringnya ini kita masukkan ke counter ya. Kalau tadi timer ke timer, kalau ini ke counter. Kita counter 0. Oke, sedangkan datanya ini sama gitu ya. Nah, sedangkan ini hanya label saja ya, hanya label saja yang kita ambil dari sini untuk menuliskan label gitu ya. Jadi kalau kita di sini ya kita tinggal menulis labelnya ini mau ditulis apa gitu ya. Oke, ini kita hapus. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan ya, mensimulasikan secara langsung dari HMI secara virtual dan PLC kita yang ada di sini. Nah, kita menggunakan tools, test, kemudian kita simpan semuanya di sini. Nah, ini kalau kita ingin connect ke PLC kita, ya kita menggunakan USB RS232. Terus kemudian di sini common-nya kita pilih sesuai dengan common yang tertera di komputer kita. Kemudian kita start.
Nah, maka ini sudah tertampil di sini, ini adalah tampilannya. Nah, ini kita bisa masukkan untuk nilai 5 detik itu kita memasukkan nilai 50, enter. Terus kemudian ini untuk nilai counternya kita masukkan 10 karena jumlah bendanya 10, enter. Oke ya. Nah, maka saat tombol ini ditekan, timernya akan menghitung. 5 detik kemudian lampunya akan aktif. Ya. Terus kemudian di sini lampu ini kan tadi identik dengan konveyor. Nah, saat konveyor jalan ada benda kerja, maka sensor mendeteksi benda kerja. 1 benda kerja, maka counternya berturun jadi 9. 2, 3 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti kalau 10 maka lampunya mati, ya. Nah, ini lampunya akan mati. Tadi tombol kalau ditekan ini menghitung, lampunya akan nantinya menyala. Nah, lampu akan mati juga jika tombol 2 ditekan. Seperti itu. Artinya konveyornya berhenti. Jadi, saya ulang, tombol ini menghitung timernya, gitu ya. Nah, timer ini bisa kita atur fleksibel, lampunya menyala. Terus ini juga bisa kita atur fleksibel, entah 10, entah 5 dan sebagainya. Ini 10, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Ini misalnya saya atur menjadi 1 detik, ini 10. Ini counternya kita kasih nilai 2, enter. Maka di sini tombol 1 detik kemudian lampu menyala, sensornya ada 2 benda kerja, lampunya mati. Oke. Demikian kita simulasikan menggunakan HMI virtual. Nah, sekarang kita lihat secara langsung kalau kita simulasikan di hardware yang sesungguhnya. Oke? Nah, sekarang kita atur lagi ya timernya ini di HMI kita bisa atur. Misalnya adalah 50 yaitu 5 detik, kita enter gitu ya. Terus kemudian bendanya adalah 10. Kita enter, maka di sini 50 atau 5 detik ini 10, benda kerja 10. Nah, sehingga nanti kalau tombolnya ini saya tekan gitu ya, maka timernya akan menghitung. Oke. Nah, lampunya akan menyala 5 detik kemudian. Nah, di sini kalau kemudian sensornya mendeteksi, maka ini akan turun 1. Sensornya mendeteksi akan turun. Mendeteksi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Maka lampunya mati, gitu ya. Nah, demikian pula di sini bisa saya aktifkan melalui tombol yang ada di sini. Jadi tombol ini, maka timernya akan menghitung tadi ya. Nah, 5 detik kemudian lampunya akan menyala. Terus kemudian sensornya ini karena sensor induktif saya menggunakan logam di sini. Ini kalau mendeteksi 1, ya, mendeteksi 2, mendeteksi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Oke, maka di situ lampunya akan mati gitu ya. Ini saya ulang lagi, timernya menghitung ya. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Maka setelah 10 benda kerja, lampunya mati atau konveyornya mati, di sini lampunya juga mati. Nah, kita juga bisa mengatur lagi di sini ya. Kita dengan menggunakan HMI ini bisa kita atur, misalnya tadi kita menggunakan 2 detik saja. Terus kemudian bendanya misalnya kita atur hanya 5 saja. Nah, maka di sini saya tekan 2 detik kemudian lampunya menyala, di sini lampunya juga menyala. Terus kemudian ini kalau tombol 2 saya tekan lampunya mati. Tombol 1 saya tekan menyala, tombol 2 saya tekan lampunya mati,
Tombol 1 saya tekan, 2 detik kemudian lampunya menyala, terus kemudian di sini benda kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya, karena hanya 5 benda kerja. Oke, demikian bagaimana kita belajar tentang pemrograman PLC, khususnya timer dan counter melalui studi kasus. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mantap.